Nah, setelah kita ganti switchnya akan kita coba. Seperti ini dia teman-teman, hasil dari strobnya. Oke, mantap ya teman-teman, kuat sekali ya. Ternyata raket ini masih bisa berfungsi walau sudah terendam air beberapa hari. Assalamualaikum sahabat hobiku. Nah, raket Samono ini adalah punya teman saya yang sudah terendam banjir ya selama 3 hari teman-teman. Nah, diberikannya kepada saya untuk diperbaiki, dan sekarang akan coba saya perbaiki apakah kendala kerusakan yang ada terjadi dalam raket ini teman-teman sekalian. Oke lah, tanpa berbahasa-basi akan kita bongkar raket ini ya teman-teman. Nah, saya memakai obeng elektrik ini teman-teman. Ini sudah saya buat ya di video yang kemarin. Silahkan ditonton videonya di atas ini linknya teman-teman, bagi teman-teman yang mau menonton melihat cara pembuatan obeng elektrik ini. Nah, saya percepat durasinya ya teman-teman agar teman-teman tidak bosan menontonnya. Oke, ini akan kita buka satu demi satu bautnya. Set. Oke. Nah, setelah terbuka akan kita coba ya. Kita lihat apa yang terjadi di dalamnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ada banyak tumpukan pasir-pasir ya, lumpur-lumpur yang di dalamnya ini. Nah, bisa jadi ada beberapa komponen yang korosi disebabkan oleh mineral-mineral logam ya yang terkandung di dalam, yang terkena di komponen elektronik ini maksud saya teman-teman. Nah, oke. Ini akan coba kita bersihkan dulu pakai brush ya, sikat gigi yang sudah bekas. Akan kita coba cek satu-satu komponennya apakah ada yang korosi teman-teman, terutama di saklar ini ya. Ini biasanya mudah sekali kesat teman-teman kalau masuk air atau pasir di dalamnya. Nah, sangat kesat ya. Oke, ini akan coba saya bersihkan pakai brush teman-teman sekalian. Nah, seperti ini kita gosok-gosok sampai dia terbuang ya pasir-pasirnya ini ya. Nah, kalau saya lihat dari baterainya ini konsumsi tegangannya itu di 3,7 volt ya teman-teman. Kita akan atur power supply yang ada di atas untuk kita pakai ya tegangan yang dari atas. Oke, kita akan tes apakah modul ini masih berfungsi atau tidak, atau ada beberapa komponen yang harus kita ganti teman-teman. Oke, ini kita colokkan ya. Oh, hidup langsung ya lampunya teman-teman. Artinya tegangan ke lampunya masih bisa berjalan ya, masih bisa hidup lampunya. Kemudian akan kita coba lihat ini diagramnya nih. Kalau ke tengah dia itu untuk menghidupkan raket listriknya ya teman-teman. Akan kita tes. Nah, ini hidup ya, lampunya hidup, tapi dia masih tersendat-sendat teman-teman. Nah, ini seperti ini dia. Akan kita tes pakai obeng ya, kita kontakkan. Ternyata dia tidak bisa ya teman-teman. Ini bisa jadi disebabkan oleh saklarnya ini yang korosi ya teman-teman. Nah, nanti akan kita coba ganti saklarnya ini dengan saklar yang baru ya, push button yang baru maksud saya teman-teman. Oke. Kemudian nah, ini kita geser lagi switchnya ke atas. Oke. Nah, hidup lampunya ya. Jadi lampu senternya ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini adalah di saklar ini saya rasa teman-teman. Oke, akan kita coba ganti ya pakai push button yang baru nanti teman-teman. Sebelum kita ganti ini coba kita bersihkan dulu pasir-pasir lalu lumpur-lumpur yang ada di saklarnya ini ya. Saya lihat ini ada banyak sekali pasir-pasir di dalamnya teman-teman. Jadi kita upayakan dulu agar dia bersih, kemudian nanti akan coba kita ganti pakai saklar yang baru. Nah, ini akan saya bersihkan ya, dan coba kita charger, kita cas baterai yang kecil ini, baterai lithium ini, apakah dia masih bisa berfungsi, bisa masuk arus ke dalamnya atau tidak teman-teman. Oke, sudah saya set power supply di atas di tegangan 5 volt, kemudian saya colokkan. Nah, ini hidup ya, tegangan ke dalamnya bisa masuk teman-teman, ditandai dengan lampu indikator yang berwarna merah ini ya. Oke, akan kita tunggu beberapa saat apakah arus tegangan masuk ke dalamnya ini teman-teman. Sembari menunggunya akan kita bersihkan sedikit demi sedikit modulnya ini ya teman-teman sekalian. Oke, kita sikat sedikit demi sedikit ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu akan kita tes hasilnya setelah saya menunggu selama 30 menit. Sekarang akan coba kita tes, kita ukur tegangan di baterai ini pakai multitester analog ini teman-teman. Nah, kita arahkan ke selektornya 10 volt ya. Kemudian saya konekkan negatif ke negatif, positif pro positif. Nah, tidak ada sepertinya tegangan ya teman-teman. Kita tes sekali lagi. Set.
Nah, jarumnya tidak bergerak ya. Artinya bisa jadi baterainya ini tidak bisa lagi dipakai teman-teman. Arus ke dalamnya, tegangan ke dalamnya tidak masuk ya. Ini bisa saja sudah korosi ya teman-teman. Coba akan kita cek dulu baterainya ini. Akan kita buka covernya ini ya. Nah, nanti coba kita ganti pakai baterai 18650 yang besar ini teman-teman. Oke, akan kita coba buka. Kita buktikan ya apakah ini memang betul-betul sudah rusak atau bisa dipakai. Lah, ini udah korosi ya teman-teman. Nah, sudah tidak bisa dipakai lagi kira-kira ini. BMS-nya juga ini saya lihat sudah membusuk ya, sudah korosi juga teman-teman. BMS-nya yang kecil sudah tidak bisa terpakai. Nah, akan kita ganti ya. Nah, ini BMS-nya akan kita ganti pakai baterai 18650 ya teman-teman. Yang seperti ini. Oke, baterainya ini akan kita kupas dulu covernya yang biru ini ya, yang biru ini. Kemudian nanti akan kita tes tegangan di baterai BMS ini apakah masih ada ya, kapasitasnya masih bagus atau tidak. Oke, ini kan kita kupas terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Set. Nah, lalu akan kita tes pakai multi tester yang analog ini ya. Oke, selektor udah di 10 dan akan kita probe negatif ke negatif, positif. Nah, menghasilkan tegangan di hampir 4 volt ya, atau 4 volt lebih teman-teman. Masih bisa dipakai baterai 18650 ini. Oke. Kemudian akan kita ambil soketnya ini dari baterai yang lama, akan kita solderkan di baterai 18650 itu. Oke. Sebelumnya itu agar timahnya mudah lengket, ini akan kita kita amplas dulu ya. Seperti ini, kita gesek-gesek agar mudah nanti disolder di kutub negatifnya ini teman-teman. Nah, bodinya ini sudah termasuk kutub negatif ya dari baterainya ini. Nah, seperti ini. Nah, gampang ya teman-teman setelah kita amplas baterainya. Kemudian kita solder di negatif ini ya, kabel yang warna hitam. Nah, warna internasional ya, yang hitam ya kutub negatif, dan yang warna merah itu yang positif. Oke. Nah, seperti ini saya solder yang positif. Set. Oke. Mantap. Agar lebih aman ini nanti akan saya lakban ya. Saya silotip nanti ini teman-teman. Jadi dia biar bisa aman. Oke, ini akan kita konekkan ke modulnya. Kita konekkan seperti ini. Nah, oke. Kita hidupkan lampunya. Oke, hidup ya. Mantap ya teman-teman. Jadi bisa langsung hidup, mantap. Kemudian akan kita tes ini. Nah, tidak bisa ya. Sepertinya tidak bisa ini teman-teman. Tidak bisa ya. Oke. Jadi memang ini switchnya harus kita ganti. Kita bongkar terlebih dahulu. Ini teman-teman sekalian, saya percepat videonya. Oke, akan kita ambil ya yang lama ini. Nah, seperti ini dia teman-teman. Jadi dia memang kakinya itu sudah korosi ya. Jadi dia tidak bisa lagi menghantarkan arus listrik teman-teman. Nah, seperti ini kita bersihkan dulu, kemudian akan kita ganti dengan switch button yang baru seperti ini ya, yang lebih kecil ya. Kemudian akan kita solder nanti di PCB-nya itu teman-teman. Oke. Nah, seperti ini saya lengketkan dulu, saya pakai lem tembak ya. Lem bakar agar dia bisa lengket. Nah, kita pencet-pencet seperti ini. Set. Oke, kita tambahi lagi lem bakarnya agar dia bisa kuat ya, tidak copot. Kemudian akan kita solder kaki-kakinya ini ya. Yang kaki yang pertama ini tidak ada fungsinya, fungsinya hanya untuk dia biar dekat ke PCB. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini tidak ada fungsinya. Kemudian kaki yang ini yang berfungsi teman-teman. Nah, ini sebagai saklarnya akan kita solder di sini. Itu saya sambung ya, saya pakai kabel untuk biar bisa panjang kakinya. Kemudian akan kita potong seperti ini biar rapi. Setelah itu teman-teman sekalian, setelah selesai seperti ini, akan kita coba kembali. Kita konekkan baterainya set ke soketnya ini ya. Nah, seperti ini kita konekkan, lalu kita hidupkan. Oke, kita buat ke selektornya ke tengah-tengah ya. Kalau ke atas dia lampu. Oke, kita pencet. Nah, lampu indikatornya hidup ini ya teman-teman. Nah, akan kita coba kita tes ya, kita kontakkan pakai obeng ini. Oke, mantap ya teman-teman. Bisa berfungsi kembali raket listrik yang sudah terendam air ini teman-teman. Mantap ya. Oke, setrumnya masih kuat ya teman-teman sekalian. Ini jangankan nyamuk, ini kecoak bisa kesetrum juga ini ya.
kalau setrumnya mantap seperti ini. Kemudian akan kita coba soketnya ini, kita charger ya, kita pakai Type C, arus dari power supply yang ada di atas. Nah, kita colokkan. Nah, hidup ya teman-teman. Lampu indikatornya ini warna hijau ya, menandakan baterainya itu sudah full charger ya. Karena tadi dia kita ukur tegangannya di 4, atau 4 volt ya teman-teman sekalian. Mantap ya. Jadi kalau dia full charger itu warna hijau ya. Kalau yang tadi yang baterainya ini dia warna merah teman-teman, mengisi. Nah, ini warna hijau, jadi dia full charger. Oke. Nah, setelah itu teman-teman sekalian akan kita bereskan, kita baut kembali covernya ini ya, kita letakkan seperti ini dan kita baut pakai obeng elektrik tadi teman-teman. Setelah beres kita ketatkan semua bautnya. Sekarang akan coba kita tes kembali. Set, kita buat sekelarnya. Nah, hidup ya teman-teman, lampu senternya seperti ini. Kemudian akan kita tes kembali ya. Nah, hidup ya lampu indikatornya ketika dipencet untuk setrumnya ya. Nah, mantap ya, sangat kuat sekali setrumnya ini teman-teman. Alhamdulillah, raket yang terendam air ini sudah bisa difungsikan kembali teman-teman, dan akan saya serahkan kembali kepada pemiliknya. Mantap. Nah, kita coba kembali lagi ya, kita charger, kita lihat. Oke. Nah, lampu indikatornya hidup ya. Oke, artinya arusnya bisa masuk ke dalam teman-teman, bisa mencharger ya ke baterainya itu. Baiklah teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini berguna bagi teman-teman sekalian. Jika video ini bermanfaat, bantu saya untuk menekan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.